menantikan video audio ini nanti. Saudara-saudari yang terkasih pencinta firman Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Mingguan bersama saya Diakon Eki Junedin OCD. Hari ini kita merayakan Minggu Palma. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat memasuki Pekan Suci dengan kita merayakan hari Minggu Palma ini. Injil hari ini mengisahkan bahwa Yesus sudah siap untuk memasuki kota Yerusalem. Secara umum, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengimani dan mengikuti Yesus sejak dia memulai pengajaran di Galilea, mereka meyakini bahwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem adalah untuk dimuliakan sebagai raja sebagaimana mereka harapkan. Tapi Yesus sebagaimana misinya memaknai bahwa ketika dia memasuki Yerusalem, berarti dia menyatakan bahwa dia sudah siap untuk menderita. Inilah yang menjadi alasan mengapa Minggu Palma menjadi pintu gerbang pembuka untuk kita memasuki Pekan Suci. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa Yesus kerap menghindari konflik berlebih dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hari ini dengan memasuki Yerusalem, Yesus terlihat mengurangi sedikit kewaspadaan dan kehati-hatiannya seperti yang terlihat dalam perikop-perikop sebelumnya yang kita renungkan selama masa Prapaskah. Ini menggambarkan bahwa Yesus siap untuk menderita sebagaimana maksud misi utama kedatangannya ke dunia ini. Di sini pun kita mendapat pesan bahwa orang-orang Yahudi pun gagal untuk memahami apa maksud kedatangan Yesus ke dunia ini, sebagaimana yang telah ia nyatakan sendiri. Ketika mereka mengetahui bahwa Yesus tidak datang sebagai Mesias politik yang sebagaimana diharapkan oleh orang Israel,
yang dia datang seperti Daud dengan kerajaannya yang bisa mengusir penjajah, tetapi Yesus yang menyatakan bahwa aku datang untuk membawa damai. Maka mereka yang awalnya mengeluh-elukan Yesus, Hosana putra Daud, pada akhirnya orang yang sama ini pula lah yang akan meneriakan, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin dalam cara yang berbeda, kita pun kerap keliru memahami maksud Tuhan Yesus. Kita kerap keliru memahami kehendak ilahi, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Kerap kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita untuk dilakukan Tuhan. Kita kerap keliru untuk memahami bahwa Tuhan menghendaki sesuatu yang berbeda dengan apa yang kerap kali kita mimpikan. Mungkin kita bertanya, apakah itu salah? Bukankah Tuhan sendiri yang mengatakan, carilah, ketuklah, dan berusahalah meminta dengan penuh keyakinan, maka Tuhan akan menyediakannya. Benar bahwa meski demikian, berilah Tuhan kesempatan untuk dia bisa melakukan kehendaknya. Jika saya dan Anda meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan perlu dibantu agar apa yang kita mintakan itu dapat diwujudkan. Ada orang yang begitu yakin menyerahkan pergulatan hidupnya kepada Tuhan, tapi ia masih ikut mengutak-atik masalah itu. Akibatnya bukan jalan keluar yang ia temukan, malahan masalah baru yang dia dapatkan. Lalu kemudian kita kecewa kepada Tuhan. Kita cenderung berusaha mempermudah segala sesuatunya bagi Tuhan, padahal ia tidak pernah butuh pertolongan kita. Seringkali justru campur tangan kita lah yang akan menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Untuk hal ini, seorang penulis rohani dalam gereja, Santa Teresa Avila, mengatakan bahwa Tuhan tahu yang terbaik yang kita butuhkan, maka kita tidak harus menyarankan Tuhan apa yang harus Dia beri. Sebagaimana dalam Injil hari ini dikatakan, Tuhan hanya membutuhkan seekor keledai betina yang lemah, yang tertambat, untuk menunjukkan ciri khasnya sebagai Raja Perdamaian. Dia tidak memilih kuda yang gagah perkasa, yang menunjukkan keperkasaan dalam peperangan. Demikian pun dari kita, yang Tuhan butuhkan hanya iman yang kecil, sederhana, dan rendah hati, dan juga keterbukaan iman untuk menerima apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Semoga perayaan hari ini membantu kita untuk sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Raja Damai dengan pengorbanannya, bukan hanya mengeluh-elukan Dia sebagai Putra Daud yang akan datang dengan gagah perkasa. Sebab kerap kali Tuhan melakukan sesuatu bukan atas apa yang kita inginkan, tapi berdasarkan apa yang Dia kehendaki. Baiklah, marilah kita memohonkan berkat Tuhan agar firman-Nya ini sungguh-sungguh kita hidupi secara nyata. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan menuntun kami melalui masa pantang dan puasa yang telah kami lalui. Hari ini Engkau memberi kami teladan melalui kerendahan hati putra-Mu yang diarak masuk ke kota Yerusalem sebagai tanda bahwa Dia telah siap untuk menderita, Dia telah siap untuk mengemban misi dan amanat agung-Mu di dunia ini bagi kami. Bantulah kami juga ya Tuhan, agar dengan apapun karya, panggilan, dan perutusan kami mampu mengemban misi itu sesuai dengan rahmat dan kehendak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.